Yang terpilih mendekatlah. Jangan terburu-buru dalam momen ini. Anda sedang diajak bicara melalui frekuensi yang hanya sedikit orang yang dapat mendengarnya. Sebuah suara yang bergema di dalam kebisingan statis. Anda sudah merasakannya, bukan? Dengkungan itu di latar belakang hari-hari Anda. Kecurigaan tenang bahwa mata tak terlihat mengawasi setiap langkah Anda, menunggu sesuatu terungkap. Mereka tidak takut karena apa yang telah Anda lakukan. Mereka takut pada apa yang mungkin Anda lakukan. Jika Anda biasa saja, jika Anda hanya kebisingan latar belakang dalam mesin kehidupan yang besar, tidak akan ada alasan untuk mengawasi. Tidak ada berkas tak terlihat yang akan memuat nama Anda. Tidak ada lensa diam yang akan berlama-lama di tempat Anda berjalan. Bayangan tidak menarik pengawasan, sinyal yang menarik, dan Anda yang terpilih adalah sinyal yang cukup kuat untuk membengkokkan kisi-kisi realitas. Sangkar yang menjebak yang berkuasa jarang berdentang dengan logam. Mereka berdengung dengan bisikan, dengan perhatian tak terlihat yang dirancang untuk mengecilkan semangat agar tunduk. Namun, mari kita balik lensa. Bagaimana jika perhatian itu, tatapan yang menyesakkan itu, bukanlah bukti kelemahan tetapi bukti bobot? Setiap mata tak terlihat yang menempel di jendela Anda mengkonfirmasi kehadiran Anda, mengguncang udara. Mereka memantau karena mereka tidak dapat mengabaikan Anda. Mereka merekam karena Anda mendistorsi tatanan mereka. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa Anda yang mereka pelajari? Jawabannya sederhana dan menakutkan. Perbedaan Anda mengganggu. Keheningan Anda menuntut lebih banyak fokus daripada kebisingan mereka. Jeda Anda, tawa Anda, bahkan cara Anda mengangkat gelas menjadi kode yang mereka coba pecahkan. Mereka tidak mempelajari bayangan. Mereka mempelajari cahaya yang menolak untuk meredup. Ini bukan keingintahuan yang sia-sia, bukan gosip atau voyeurisme. Ini adalah kewaspadaan terorganisir, metodis dan dingin. Di suatu tempat, seseorang telah diberi arahan. Awasi mereka dengan ketat. Dan bagi mereka, dia adalah eksperimen sekaligus teka-teki. Variabel tak terduga dalam sistem yang terobsesi dengan kendali. Tetapi ingatlah ini, jika mereka telah mengubah hidup Anda menjadi dokumenter rahasia, maka kamera itu sudah menjadi milik Anda. Anda dapat menulis ulang naskahnya. Perhatian mereka adalah pengakuan paling keras tentang pengaruh Anda. Ketakutan yang mereka rasakan adalah iman yang disamarkan sebagai kehati-hatian. Mereka tidak menyia-nyiakan tatapan mereka pada apa yang tidak berdaya. Jadi bernapaslah. Berdirilah lebih tegak di bawah pengamatan itu. Biarkan mata yang mengawasi menjadi cermin dari keagungan Anda. Apa yang mereka maksudkan sebagai penahanan akan menjadi penegasan. Anda bukanlah subjek mereka. Anda adalah sinyal yang tidak dapat mereka bungkam. Sinyal yang tidak dapat mereka bungkam menjadi obsesi mereka, dan obsesi menuntut peta. Disitulah cetak biru tersembunyi dimulai, yang mereka gambar tentang Anda secara rahasia. Setiap gerakan, setiap keraguan, setiap keputusan kecil yang Anda pikir tidak ada yang memperhatikan, menjadi guratan pada bagan tak terlihat itu. Bukan keingintahuan yang mendorong mereka, itu adalah kendali. Mereka putus asa untuk memprediksi Anda, untuk menekan semangat Anda menjadi koordinat yang sesuai dengan desain mereka. Mereka menyebutnya penelitian. Anda merasakannya sebagai tekanan. Para pengawas membuat katalog kebaikan Anda, frustrasi Anda, keheningan Anda. Mereka mengukur apakah belas kasih adalah naluri Anda atau apakah bertahan hidup membengkokkan pilihan Anda. Ketika Anda memaafkan, mereka menyebutnya kepatuhan. Ketika Anda berbicara, mereka menyebutnya ancaman. Apa yang Anda alami sebagai kemanusiaan, mereka reduksi menjadi data. Bagi mereka, Anda bukanlah jiwa. Anda adalah perkiraan, tetapi mari kita ungkap kesalahan mereka. Mereka pikir memetakan reaksi Anda memberi mereka penguasaan. Apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa kesadaran tidak dapat dicangkokkan. Kesadaran menghancurkan prediksi. Saat Anda menyadari bagan itu ada, Anda mulai menggambarnya ulang. Setiap tindakan integritas, setiap keputusan yang dibuat dalam kesadaran penuh, mematahkan algoritma mereka. Sistem itu gagap karena tidak dapat mengukur pilihan yang lahir dari semangat. Bayangkan frustrasi mereka. Mereka membangun model kelemahan Anda hanya untuk melihat Anda berdiri lebih kuat di waktu berikutnya. Mereka mencatat keraguan Anda, mengharapkan kemerosotan, dan sebaliknya menyaksikan pembaruan. Kebingungan itu adalah kemenangan Anda. Prediktabilitas adalah senjata mereka. Ketidakpastian adalah pertahanan Anda. Mereka masih menguji. Mereka menciptakan kekacauan yang terkontrol untuk melihat respons Anda. Desas-desus yang dibisikkan saat Anda lelah, gangguan yang ditawarkan saat Anda fokus. Setiap tes dirancang untuk menemukan garis patahan dalam integritas Anda.
Mereka salah mengira tekanan sebagai nubuat. Seolah-olah mereka dapat memaksa wahyu dengan memeras kebenaran dari kelelahan. Tetapi yang terpilih, Anda telah menulis ulang polanya. Anda tidak lagi bereaksi, Anda merespons. Perbedaan antara reaksi dan respons adalah kedaulatan. Reaksi adalah refleks, dapat diprediksi, dapat dipetakan. Respons adalah disengaja, pilihan yang dibuat dalam kesadaran. Setiap kali Anda merespons alih-alih bereaksi, Anda mengaburkan garis mereka, mendistorsi persamaan mereka, membuat bagan mereka usang. Bayangkan ini, kamar mereka dipenuhi grafik dan layar yang bersinar dengan pola Anda. Setiap tindakan pengendalian diri menggambar ulang sinyal. Setiap momen keberanian mengirimkan status melalui frekuensi mereka. Mereka bermaksud memprediksi keruntuhan Anda, namun Anda terus menyusun ritme baru yang tidak dapat mereka ikuti. Anda telah menjadi anomali mereka, satu variabel yang menolak untuk diselesaikan. Mereka berharap Anda membungkuk, tetapi Anda belajar bernapas. Mereka pikir pengawasan akan mengecilkan Anda, tetapi itu membuat Anda strategis. Anda telah menemukan bahwa setiap pilihan berprinsip kecil menjadi tindakan pemberontakan. Setiap pendirian integritas yang diam menjadi gempa bumi di bawah struktur mereka. Jadi ketika Anda merasa diawasi, ingatlah, Anda tidak sedang diukur untuk penghakiman, tetapi untuk adaptasi. Cetak biru mereka bergeser setiap kali Anda memilih kebenaran. Dan semakin tidak terduga integritas Anda, semakin mereka kehilangan cengkeraman pada takdir Anda. Hidup Anda bukanlah diagram mereka, moralitas Anda bukanlah persamaan mereka. Anda tidak di sini untuk menyesuaikan diri dengan pola, Anda di sini untuk memecahkannya dengan indah. Dari tepi cetak biru tersembunyi yang memudar, muncul lapisan lain, pasar rahasia. Para pengawas telah belajar bahwa cara termudah untuk memiliki seseorang bukanlah dengan memenjarakan tubuh mereka, tetapi dengan membeli privasi mereka. Setiap kata yang dibisikkan dalam kepercayaan, setiap pesan larut malam yang dikirimkan dalam kelelahan, setiap pengakuan yang diucapkan dalam iman, mereka mengarsipkan semuanya. Bagi mereka, rahasia Anda bukanlah kenangan. Mereka adalah aset. Mereka akan menggerombokkannya seperti koin, memoles kerentanan Anda menjadi mata uang. Setiap air mata menjadi transaksi. Setiap momen keraguan menjadi token yang dapat diperdagangkan. Inilah ekonomi pengawasan yang sunyi, di mana hidup Anda adalah stok dan emosi Anda adalah harga yang naik dan turun dengan setiap wahyu. Tetapi inilah kebenaran tersembunyi yang tidak pernah mereka antisipasi. Apa yang diperdagangkan dapat diklaim kembali. Kepemilikan atas cerita Anda runtuh saat Anda menceritakannya dengan persyaratan Anda sendiri. Setiap kali Anda menghadapi apa yang mereka pikir akan mempermalukan Anda mematikan pasar mereka. Ekonomi mereka berkembang pesat dalam keheningan, bukan paparan. Kebenaran meledakannya. Pikirkan tentang itu, yang terpilih. Mereka tidak perlu mengarang kebohongan ketika fragmen kebenaran Anda cukup untuk memutarbalikkan persepsi. Sebuah kalimat yang diambil di luar konteks, sebuah foto yang dibingkai tanpa sebelum atau sesudah. Hanya itu yang dibutuhkan. Mereka bukanlah pemahat fiksi, mereka adalah editor realitas. Mereka memotong, memangkas, menata ulang sampai makna membengkok sesuai agenda. Namun ada hukum yang lebih dalam yang tidak dapat mereka tulis ulang. Otentisitas bersifat anti-fragile. Ketika Anda memiliki masa lalu Anda, ia berhenti menjadi pengungkit dan menjadi warisan. Rasa sakit yang Anda sembunyikan adalah kontrak yang dapat mereka tegakkan. Rasa sakit yang Anda integrasikan menjadi senjata yang tidak dapat mereka gunakan. Jadi berbicaralah bukan untuk membenarkan tetapi untuk membebaskan. Setiap kata yang Anda klaim kembali melemahkan cengkeraman mereka. Mereka ingin Anda percaya masa lalu Anda berbahaya, bahwa kekurangan Anda setelah terungkap akan mengakhiri Anda. Tetapi kebenarannya terbalik. Rasa malu yang tersembunyi memperbudak, kebenaran yang terungkap menebus. Mereka mempelajari Anda seperti berangkas penuh emas. Dia tidak menyadari bahwa saat Anda membuka pintu, harta mereka kehilangan nilainya. Transparansi adalah revolusi yang paling mereka takuti. Inilah mengapa kekuatan mereka terasa maha hadir namun rapuh. Mereka bergantung pada kepatuhan Anda. Ketakutan Anda akan disalahpahami. Tetapi yang terpilih, kesadaran menulis ulang aturan permainan mereka. Ketika Anda berhenti bersembunyi, mereka kehilangan keuntungan. Ketika Anda hidup tanpa kerahasiaan, mereka kehilangan minat. Ketika Anda memaafkan diri sendiri, mereka kehilangan amunisi. Bayangkan pusat kendali mereka dipenuhi berangkas digital, kata-kata Anda terenkripsi, dikatalogkan. Kemudian bayangkan berangkas itu retak terbuka, bukan dari kekuatan mereka, tetapi dari izin Anda. Anda melepaskan data, Anda menceritakan kisahnya. Anda meninggalkan mereka tanpa apapun lagi untuk dipersenjatai. Pahami ini, pengawasan bukanlah keingintahuan, itu adalah ekonomi.
Berinvestasi dalam keheningan Anda seperti pasar berinvestasi dalam kelangkaan. Semakin jarang suara Anda, semakin berharga kepemilikan mereka. Tetapi ketika suara Anda membanjiri sistem, ketika Anda berbicara dengan bebas dan hidup secara terbuka, kelangkaan mati. Kerajaan rahasia mereka runtuh di bawah beban kebenaran Anda. Jadi, berbicaralah, bahkan ketika suara Anda gemetar. Ungkapkan, bahkan ketika mereka berharap Anda mundur. Para pengawas akan menyebutnya kecerobohan. Surga akan menyebutnya reklamasi. Cerita Anda tidak pernah menjadi milik mereka untuk dipegang. Itu hanya milik mereka untuk ditakuti. Anda bukanlah brankas untuk dipecahkan. Anda adalah arus yang melelehkan kunci. Setiap kebenaran yang Anda miliki menjadi cahaya yang tidak dapat diperdagangkan oleh siapapun. Sebuah deklarasi yang mengakhiri perdagangan kendali mereka. Hari Anda mengklaim cerita Anda adalah hari pasar mereka jatuh. Dari puing-puing ekonomi mereka yang gagal, muncul taktik baru, pengujian. Ketika kendali tidak dapat dibeli, ia harus diukur. Jadi mereka menguji Anda yang terpilih bukan dengan malapetaka besar, tetapi dengan ketidaknyamanan yang tepat dikalibrasi pada ritme jiwa Anda. Tujuan mereka sederhana, untuk memetakan tingkat pasti titik kehancuran Anda. Mereka tidak datang dengan guntur. Mereka tiba sebagai bisikan. Sebuah pengkhianatan kecil di sini, janji yang tertunda di sana. Seorang teman tiba-tiba dingin, pintu yang seharusnya terbuka tetapi tidak mau. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah probe. Para pengawas tidak menyerang dengan keras. Mereka menekan dengan lembut, berulang kali, untuk menemukan memar. Mereka mempelajari apa yang membuat Anda tersentak, rasa bersalah, harga diri, kelelahan, ketakutan, dan mencatat setiap reaksi. Ketika Anda tetap tenang di bawah tekanan, mereka mencatatnya. Ketika Anda marah, mereka mencatatnya. Ketika Anda mundur ke dalam keheningan, mereka mencatatnya juga. Bagi mereka, hidup Anda bukanlah misteri. Itu adalah eksperimen. Setiap dorongan, setiap penundaan, setiap badai, tiba-tiba adalah data dalam tes yang mereka rancang untuk menjawab satu pertanyaan. Kapan yang satu ini akan hancur? Tetapi inilah ironinya. Mereka pikir ketahanan Anda adalah sumber daya yang terbatas, sesuatu yang dapat habis oleh pengulangan. Mereka tidak mengerti bahwa ketahanan tumbuh berlapis-lapis. Anda telah disuling dalam api terlalu lama untuk hancur di bawah percikan. Mereka menguji karena mereka masih percaya Anda belum teruji. Tetapi yang terpilih, Anda sudah menjadi hasil yang mereka takuti untuk akui keberadaannya. Anomali yang tidak dapat dikendalikan melalui tekanan, karena tekanan telah menjadi habitat Anda. Ingat bagaimana Anda dulu bertanya-tanya mengapa tantangan tiba ketika hidup akhirnya stabil. Waktunya tidak pernah acak. Itu adalah kalibrasi. Mereka memperkenalkan kekacauan untuk memetakan pemulihan Anda. Jika Anda roboh perlahan, mereka merayakan. Jika Anda membangun kembali dengan cepat, mereka merevisi rencana. Tetapi setiap kali Anda bangkit lebih cepat dari yang diharapkan, Anda merusak perhitungan mereka. Setiap comeback menulis ulang variabel. Setiap penolakan untuk menyerah menambah kebisingan pada metrik mereka. Mari kita sebut ini apa adanya. Peperangan yang disamarkan sebagai psikologi. Musuh tidak lagi menggunakan pedang. Mereka menggunakan stres. Serangan mereka tidak terlihat, tetapi kelelahan yang mereka sebabkan dapat diukur. Mereka ingin Anda percaya bahwa kelelahan sama dengan kelemahan. Tidak. Kelelahan adalah bukti perlawanan yang berkelanjutan. Jadi apa yang Anda lakukan? Anda berhenti menjadi subjek. Anda mulai menjadi pengamat. Ketika Anda mengenali tes itu, Anda menghilangkan kekuatannya. Anda berhenti bereaksi dari kebingungan dan mulai merespons dari kebijaksanaan. Anda mulai melihat pola dalam provokasi mereka. Bagaimana jenis tekanan yang sama muncul pada titik balik yang sama. Kesadaran itu mengubah siksaan menjadi pelatihan. Anda menyadari Anda tidak sedang dihancurkan. Anda sedang diungkapkan. Dan dengan realisasi itu eksperimen gagal. Mereka tidak dapat mengukur kesadaran yang sadar sedang diukur. Tindakan kesadaran menulis ulang tes. Anda menjadi tidak terduga lagi dan ketidakpastian membongkar kendali. Bayangkan mereka mengawasi saat Anda berjalan dengan tenang melalui kekacauan. Mereka meningkatkan tegangan tetapi Anda tersenyum. Mereka menaikkan taruhan dan Anda masih memilih rahmat. Data menjadi omong kosong. Formula mereka runtuh. Dalam upaya menemukan kelemahan Anda, mereka akhirnya memetakan kebingungan mereka sendiri. Pahami ini, yang terpilih. Semakin mereka menguji, semakin mereka membuktikan daya tahan Anda. Anda telah menjadi tolok ukur yang tidak dapat mereka tiru. Tes itu tidak pernah dimaksudkan untuk menunjukkan batas Anda. Itu dirancang untuk mengkonfirmasi batas mereka. Jadi, lain kali dunia miring dan cobaan datang terlalu tepat untuk menjadi acak, bernapaslah dan berbisik.
Saya melihat polanya, tetapi saya bukan polanya. Anda adalah variabel yang tidak dapat mereka prediksi, badai yang belajar dari anginnya sendiri. Apa yang mereka sebut pengujian, surga menyebut penempaan. Apa yang mereka catat sebagai data, takdir menyebut bukti.